Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan perjalanan secara fisik dan perjalanan secara non fisik atau perjalanan spiritual. Alhamdulillah setelah makan mukbang bakso dari Pasuruan, ternyata baksonya besar sekali, tapi alhamdulillah harganya juga sangat-sangat terjangkau harganya. Jadi bisa benar-benar kenyang, benar-benar banyak isinya dan tidak menguras di kantong itu. Alhamdulillah itu bakso, makanan kesukaan rakyat, makanan kesukaan kita. Ini perjalanannya alhamdulillah kita benar-benar sangat bersyukur ya, kita benar-benar sangat merasakan sebuah perjalanan yang seru ya. Kalau naik pesawat terbang udah biasa, naik kereta api sudah sering, naik bis apalagi, naik mobil pribadi juga pernah, nyopiri juga pernah. Sekarang ini kita naik kendaraan yang sangat-sangat besar. Jadi kendaraan yang kalau belum tahu ya alamak gitu, saking besarnya. Dan ini secara nyata ini benar-benar gagah, benar-benar besar karena ada 10 ban. Jadi luar biasa bersyukur banyak ini, keren ini alhamdulillah. Ini perjalanannya kita santai, kita menikmati keindahan di alam sekitar, kita menikmati semua yang ada di sekitar kita ini. Jadi benar-benar hidup ini sebetulnya juga perjalanan kok. Perjalanan untuk kita dengan tujuannya apa? Kalau perjalanan darat, perjalanan dunia itu kan jelas tujuannya, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, atau mau ke Malang gitu. Nah itu tujuan dunia, tujuan yang sangat-sangat jelas. Nah sementara kehidupan manusia itu kan sifatnya sementara. Nah tujuan kita juga harus jelas. Tujuan kita sebetulnya kemana? Berpulang, mati tujuan kita itu sebetulnya. Nah di saat itulah kadang-kadang terbersit oleh keinginan untuk melakukan hal-hal di luar. Pelan-pelan mas bro, pelan-pelan mas bro, ini truknya ngawur itu. Jelas-jelas nggak boleh nyalip kok, masih nyalip itu bagaimana. Tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah tadi bisa melewati hal yang sangat riskan ya. Orang yang tidak sopan, tidak bertata krama di jalan. Makanya harus kita ingat ya, terutama di perjalanan rekan-rekan dulur semua, itu harus selalu mengalah. Selalu mengalah di depanmu. Nah, itulah lagu ya. Selalu mengalah. Karena apa? Dengan mengalah kita akan memberikan kesempatan kepada yang tergesa-gesa. Nah, itu nyalip dari sebelah kiri. Tidak apa-apa wis tergesa-gesa. Bisa jadi dia juga ditunggu bosnya. Itu. Jadi kalau ditunggu bosnya, atau bisa jadi dia anaknya sakit, atau ada sesuatu yang sangat-sangat penting sehingga ngebut. Nah itulah kalau kita bisa memahami dan menerima, kita tidak akan merasa kecewa atau sedih, bahkan mengumpat. Kata-kata Surabaya khas itu tidak perlu dikeluarkan ketika kita di jalan, karena di jalan itu kan banyak karakter, banyak apa ya, selain karakter, banyak kepentingan dan kebutuhan itu. Jadi masing-masing tidak sama. Kebutuhan kita kemana, kebutuhan kita mau ngapain itu tidak sama dengan yang di jalan. Yang jelas itulah perjalanan dunia itu jelas tujuannya kemana, terminalnya mau kemana. Kalau perjalanan dunia itu sebetulnya sangat simpel dan sangat mudah, karena hanya jangka pendek. Sementara kehidupan akhirat berpulang itu. Nah itu ada, mohon maaf, itu makam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah kita lewat, kita harus salam ya. Itu harus, itu tujuan kita sesungguhnya di sana. Nah dalam proses ke sana itu kita harus hati-hati, harus selalu berpegang teguh kepada talinya, harus selalu untuk kebesaran nama Tuhan itu. Kalau candolan kita sudah kuat kepada Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini, tidak ada yang perlu diresahkan di dalam kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu kan sifatnya sementara.
atau kalau bahasa Klaten, Jawa Tengah, bahasanya Agung ini, mampir ngombe. Mampir ngombe itu artinya singgah sebentar untuk sekedar minum. Setelah itu melanjutkan perjalanan yang sangat-sangat luas, yang sangat-sangat panjang. Nah, itulah di alam barzakh. Jadi sebetulnya kalau di dalam peta kesadaran itu kan simpel banget, sangat mudah dan sangat enak kalau kita bisa memahaminya. Hanya dibagi dua hidup ini. Kalau tidak sedih ya senang, kalau tidak sakit ya sehat, tidak laki ya perempuan. Semua itu paradoks, berlawanan, bertentangan, tapi sebetulnya itu saling melengkapi, saling sinergi. Tidak ada hujan pasti tidak ada angin, atau tidak ada hujan pasti tidak ada panas. Nah, bertolak belakang. Nah, kita ini sekarang posisi di mana? Kalau kita posisinya masih di bawah, ya enggak apa-apa. Kita ikuti, kita nikmati dalam menuju proses hanya sekedar dunia sebentar. Kan ibaratnya puasa. Puasa itu kan tidak lama. Puasa itu kan hanya sebentar. Puasa 1 hari. Sore ya makan atau berbuka. Demikian juga dengan kita hidup itu. Kalau bahasa Jawanya itu roda berputar. Nah, kadang di bawah, kadang di atas. Nah, sebetulnya kalau kita paham akan hakikat hidup, akan hakikat dari ketuhanan keilahian, kita itu tidak pernah di bawah. Itu hanya mindset kita aja, hanya pikiran kita aja yang merasa di bawah. Karena sebetulnya kita merasa di atas. Merasa kita itu harusnya ya, bukan merasa, harusnya kita itu di atas. Kenapa? Kalau kita masih diberi kesyukuran untuk hidup, diberi kesempatan untuk berbakti, diberi kesempatan untuk mengabdi. Nah, kalau kita sedih, kita gundah, kita resah, itu kan sesuatu yang tidak bersyukur gitu loh. Nah, kalau yang punya hidup terus mengatakan sudah, kalau kamu udah mau hidup di dunia, ya wes kembali ya, kan alama itu. Ampun Tuhan, akhirnya kan gitu. Jadi enak kalau kita sudah mengerti hakikat kehidupan yang sementara ini, tidak usah sedih. Nggak punya istri ya nyari istri, nggak punya anak ya nyari anak, kan gitu. Lapar ya makan, tidak ada duit ya puasa. Enak kalau kita sudah bisa memahami dan mengerti akan kehidupan yang sesungguhnya, itu kan ngerti. Inilah perjalanan hidup, perjalanan ini. Perjalanan ini serasa jadi saksi. Aku tak duduk di sampingmu kawan. Kan gitu. Nah, ini loh ilmu paling tinggi ini sebetulnya ini. Aduh, gambarnya Pertamina. Kembali kepada nol ya. Setiap orang pasti dibicara gitu. Kembali kepada nol ya. Kembali kepada nol. Artinya apa? Kita itu kan terselip, tersirat, tersembunyi bahwa semua itu harus kembali kepada nol. Kalau kita naik, ya naik misalkan marah atau sombong, kembali kepada nol, berarti kan nol, tidak punya apa. Karena memang manusia itu sebetulnya kan tidak punya apa-apa, hanya ego aja. Ego merasa bisa, ego merasa mampu, ego merasa bisa ngapa-ngapain. Ego ya itulah sifat manusia, tapi tidak bisa hilang karena memang itu bawaan dari kita, DNA kita yang diberikan oleh Allah. Ada nafsu tadi atau ego gitu. Nah, gimana kita bisa memperkecil ego atau melarutkan ego itu dalam keilahian, dalam ketuhanan? Karena semua yang baik itu pasti dari Tuhan, dan semua yang jelek berasal dari diri kita. Jangan menyebut setan, karena setan udah pensiun. Setannya udah pensiun. Jadi diri keilahian tadi. Makanya mengenal di dalam diri itu lebih maksimal. Kenali dirimu di atas rata-rata, maka kau akan mengerti bahwa Tuhan itu amat nyata. Itu dalam tasawuf seperti itu. Mengenal diri yang mana? Diri yang transenden, diri yang mengakui, diri yang melampaui, diri yang besar. Karena kan di setiap manusia itu kan ada ketuhanan. Kutiupkan sebagian rohku kepada hambaku si fulan. Nah, di dalam tubuh ini kan sudah ada Tuhan. Kalau masih ada Tuhan itu sedih, itu susah, terus itu tidak bisa bersemangat, ya berarti bukan Tuhannya, berarti sisi egonya yang males tadi.
Karena nafsu tadi loh, nafsu itu kan sifatnya kepengen aman dan nyaman. Males tapi duitnya akeh. Piye carane? Mbut gawe. Kan gitu. Perjalanan dunia kan untuk bekerja. Bekerja bagian daripada ibadah. Alhamdulillah Mojosari, selamat datang Mojosari. Ya, alhamdulillah, pelan-pelan, santai. Sambil kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Nah, itu alhamdulillah. Udah boleh lurus ya. Harus kiri. Kalau lurus itu jalan ke Mojosari, jalan ke kota Mojokerto. Kita harus ke kiri. Nah, ini ada Pak Polisi, supeltas kita harus memberi. Nah, biar sama-sama bekerja, biar sama-sama selamat. Itu dia bekerja secara sukarela. Nah, kita harus sebagai pengguna jalan yang baik, kita harusnya memberi agar kita juga lancar, karena bagian daripada memberi adalah bagian daripada ibadah. Ini kelihatan jalannya jalan provinsi. Ini tembus ini nanti. Ya alhamdulillah, seru. Hidup ini semakin seru ketika kita punya banyak ilmu. Dan semakin susah kalau kita ilmunya sedikit. Karena akan menyalahkan orang lain. Akan menyalahkan keadaan, akan menyalahkan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab kita sebagai insan manusia yang untuk mengabdi dan berbakti. Itu yang paling penting itu. Jadi kalau kita bisa menerima dan menelaah ke dalam diri sendiri, itu akan merasa kita itu nemen, kita ini kepacut, kita ini terlalu lah kalau bahasanya Bang Haji Roma Irama, terlalu apa? Terlalu manja, terlalu bel. Jadi itu semangat itu harus tetap diwujudkan, harus tetap dikumandangkan setiap detik, setiap waktu. Perjalanan seru ini. Assalamualaikum. Ini lewat makam dusun Bragas. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Lebubur. Ya, jadi kalau di jalan itu kan ada yang kasat mata dan yang tidak kasat mata ya. Kita sering beristighfar di dalam perjalanan, kita sering assalamualaikum, terutama kalau malam itu bahasanya makhluk astral itu kan keluar semua. Nah itu kan ada yang usil, ada yang unik. Nah itu tidak ada salahnya kalau kita mengebel atau memberikan klakson atau menyalakan lampu gitu. Sebagai tanda kita sopan, sebagai tanda kita mohon izin untuk lewat itu. Karena memang ini di Jawa itu kan pulau yang sangat-sangat sakti istilahnya gitu, pulau yang sangat keramat lah Jawa itu. Jadi semuanya ada sejarahnya, semuanya ada ceritanya. Apalagi kalau sering melakukan kunjungan keluar itu, ya tetap harus berdoa, itu wajib itu. Kalau barang yang kelihatan itu gampang menghindari, tapi kalau tidak kelihatan itu yang kadang-kadang sulit. Tapi kalau kita sudah dimensinya dimensi ketuhanan, keilahian, ada kapsul Tuhan di sana, ya insya Allah tetap selamat. Tapi tetap kita tidak boleh sombong. Kita harus selalu merangkul semua lini, baik dari yang manusia maupun di luar manusia itu. Dan itu nyata, karena itu sudah ada di Al-Quran juga disebutkan gitu. Semuanya harus sapa ya, kita malam. Jadi perjalanan itu kan seru, perjalanan dunia, apalagi perjalanan yang akhirat itu. Dan yang penting itu jangan tergesa-gesa ketika di jalan, jangan tergesa-gesa, jangan merasa
menang. Jangan merasa diremehkan kepada pengguna yang lain, jangan. Karena tujuan kita adalah selamat sampai tujuan. Yang penting itu. Yang penting. Alhamdulillah. Ini kita pelan-pelan menuju ke Jombang. Pelan-pelan. Pertigaan. Banyak kehidupan kalau kita bisa menelaah dan menerima semua yang ada di dalam kejadian. Setiap kejadian ada yang tersirat, ada yang tersembunyi, ada apa, ada misi apa, ada pesan apa dari Tuhan untuk kita. Itu yang paling penting itu. Kalau kita bisa menerima, kalau kita bisa mengerti, ya tentunya lebih enak. Assalamualaikum, ini lewat makam lagi. Assalamualaikum. Bersih. Iya. Ini di daerah mana ini? Pengging, Lebak sono, Pungging. Lebak sono. Mojosari. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita harus sopan, kita harus selalu mengucapkan salam. Terutama untuk diri kita. Istighfar terus di dalam proses perjalanan itu. Perjalanan dunia yang tentunya nanti akan menjadi perjalanan yang akhirat itu. Itu harus kita terus-terusan itu. Jamu apa, Bro? Kopi. Kok kopi sampai digawe ngono? Iya kan dhewe. Oh, Emosi panas ini. oh alah. Ya alhamdulillah. Kita di lampu merah harus sabar, harus antri untuk selalu menanti dengan penuh kesabaran. Jadi proses kita di perjalanan itu banyak ilmu ya, juga proses untuk belajar sabar itu. Belajar sabar, belajar menghargai orang lain, dan banyak hal yang harus kita ambil. Harus kita ambil hikmahnya. Pelajaran apa yang harus kita terima. Lampu merah lagi, kita harus sabar, harus menunggu dan tidak boleh tergesa-gesa. Iya, itu penting itu. Semuanya bekerja, tidak ada satupun yang nganggur, tidak ada satupun yang leyeh-leyeh atau leha-leha. Semuanya punya kehidupan. Belok kanan. Perjalanan ini terasa sangat sepi. Sayang engkau tak ada di sampingku.
banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Gembala kecil menangis sedih. Alhamdulillah kita banyak ilmu yang bermanfaat. Ini kita melewati jembatan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jembatan di sungai. Sungainya ternyata dalam juga. Jadi sering memberi. Truk bawa urukan, truk depan bawa urukan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah kau berikan karunia hari ini. Alhamdulillah udaranya sangat terang, sejuk, mendung ya. Jadi sudah pukul 1-an ini kurang lebih sudah mulai sejuk itu. Setiap perjalanan itu sebenarnya kan perjalanan dari diri sendiri ya. Seberapa bisa kita menerima, seberapa bisa kita mengilmuin apa yang sudah terjadi dan untuk masa depan. Pabrik ngarep kono iku. Ya. Nek keterima dites maca Al-Qur'an. Oh, pabrik apa itu? Pabrik Saus ya? Itu bumbu. Oh iya, bumbu pernah denger aku ya. Pernah denger aku. Bumbu, bumbu neng pasar itu. Laris itu. Tapi anu apa? Nek wis masuk berapa lama dikasih umroh gitu ya. Pernah denger itu. Namanya siapa itu, lali aku. Pernah denger. Ini rumah keren ini. Klasik rumahnya. Iya, sampean krungu sapa? Lofi tahu. Oh, kado kerja di situ. Tes. Oh, terus Terima. Tak lulus. gak lulus di segi apa deh? Kok gak lulus ya? Oh, Tapi ku diwa tes maca Qur'an deh, dites maca doa ngono. Lolos deh. Karo dari mari iki lho tangane sikile barang ngono berarti rusak. oh nggak boleh ya? Karena makanan ya. Ya, masing-masing punya karya yang berbeda, masing-masing punya karya yang tujuannya tetap satu pada Yang Maha Kuasa itu. Sebuah perusahaan didirikan, sebuah pabrik dibangun itu kan untuk pasti ada tujuannya.
alhamdulillah semuanya punya karya, semuanya punya karya yang harus disadari bahwa itu untuk penting, bahwa itu ada manfaatnya, ada manfaat jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Itu yang penting, itu berkarya dan terus berkarya, berdaya dan terus berkarya, yang penting itu. Oke dulu, istirahat dulu, sudah setengah jam, kita sambung nanti. Oke, matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berdaya dan terus berkarya. Salam ASP, matur suwun.